Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, saya Karana Budaya dari kelas M02 pengantar bioteknologi dengan NIM 215010107111057 dengan dosen pengampu Ibu Septi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang massa nukleotida dan menentukan bentuk, struktur, maupun fisiologi suatu jasad. Lalu, struktur DNA terdiri atas 2 untai yang berpilin membentuk struktur heliks ganda. Seperti pada gambar yang ada di sini. Pada struktur heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientasi nukleotida untai lainnya. Hal ini disebut sebagai antiparalel. Masing-masing untai terdiri dari rangka utama sebagai struktur utama dan basa nitrogen yang berinteraksi dengan untai DNA satunya pada heliks. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan ikatan hidrogen antara basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. 4 fasa pada DNA adalah adenin yang berpasangan dengan timin, seperti pada gambar, yang terhubung oleh ikatan rangkap 2. Lalu selanjutnya guanin berpasangan dengan sitosin seperti pada gambar yang terhubung oleh ikatan rangkap 3. Selanjutnya yaitu nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis hati dari nutrien. Nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik. Lalu nukleosida yang merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMD, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Sebelumnya, nukleotida sendiri tersusun dari 3 subunit, yaitu sebuah gugus basa nitrogen atau gugus basa nitrogen heterosiklik yang disebut basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah gula pentosa yang berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. Nukleotida sendiri memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Selanjutnya yaitu ikatan fosfodiester. Pada asam nukleat terdapat ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi 5, gula pentosa, dan gugus hidroksil pada posisi 3, gula pentosa nukleotida berikutnya. Ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia
gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Ikatan fosfodiester terjadi ketika tepatnya dua gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk dua ikatan ester. Selanjutnya, basa nitrogen berasal dari golongan purin dan pirimidin. Basa purin tersusun atas adenin dan guanin. Ini dan ini. Lalu sedangkan basa pirimidin tersusun atas sitosin dan timin. Dalam biologi molekuler, dua nukleotida dalam DNA atau RNA saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen disebut pasangan basa. Dalam pasangan basa Watson-Crick, adenina membentuk pasangan basa dengan timina, sementara guanina dengan sitosina dalam DNA. Pada RNA, timina digantikan oleh urasil. Selanjutnya yaitu macam-macam DNA. Berdasarkan bentuknya, DNA dibedakan menjadi 3, yaitu DNA A, DNA B, dan DNA Z. A-DNA mempunyai 11 basa perputaran, lebih aktif dalam sel dibandingkan B-DNA. Lalu B-DNA mempunyai 1 basa perputaran, digunakan dalam replikasi RNA. Lalu Z-DNA mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan dari RNA. Selanjutnya yaitu RNA atau ribonukleik acid atau juga asam ribonukleat yang merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA sebagai penyalur informasi genetik misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. Struktur dari RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang berkelin atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 ribosa yang 1 oksigen dan 1 gugus hidroksil OH. Lalu selanjutnya nukleotida. Tiap nukleotida tersusun atas 3 komponen, yaitu gula pentosa. Gula pentosa pada RNA berupa ribosa. Selanjutnya yang kedua gugus fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen yang terdiri atas golongan purin dan pirimidin. Basa nitrogen pirimidin pada RNA adalah urasil dan sitosin. Adapun basa purin pada RNA adalah adenin dan guanin. Selanjutnya yaitu macam-macam dari RNA. Terdapat 3, yang pertama yaitu mRNA, yaitu RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang di bawahnya. Lalu yang kedua rRNA, yaitu RNA ribosom atau RNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. Dan yang terakhir yaitu tRNA, yaitu RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil. Lalu perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama yaitu rantai polinukleotida. Perbedaan dari struktur DNA dan RNA adalah jumlah 2 utas benang polinukleotida. DNA terdiri dari 2 utas polinukleotida dan kemudian RNA hanya memiliki 1 utas polinukleotida. Lalu pada letak, DNA ditemukan dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid, sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Selanjutnya yaitu pada gula pentosa. Baik DNA dan RNA dibangun dengan tulang punggung gula, tetapi gula dalam DNA disebut deoksiribosa, gula dalam RNA hanya disebut ribosa. Perbedaan DNA dan RNA terletak pada gugusnya. DNA mengandung gula deoksiribosa,
sedangkan RNA mengandung gula ribosa. Selanjutnya perbedaan pada basa nitrogen. DNA dan RNA juga memiliki basa nitrogen yang hampir identik. Keduanya memiliki basa adenin, sitosin, dan guanin. Namun, DNA menggunakan basa keempat yang disebut timin. Basis keempat RNA adalah urasil. Perbedaan selanjutnya yaitu pada kadar. Berdasarkan kadarnya, DNA bersifat statis atau agak berubah atau tidak berubah, dan keberadaannya juga bersifat permanen karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein ataupun aktivitas genetis. RNA ini sifatnya bisa berubah karena adanya aktivitas sintesis protein, dan periodenya juga pendek karena mudah terurai. Selanjutnya, berdasarkan fungsi, DNA dan RNA memiliki fungsi yang berbeda pada manusia. DNA bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, sedangkan RNA secara langsung mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. Selanjutnya yaitu dogma sentral. Dogma sentral biologi molekuler menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Selanjutnya yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis pertama. Selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan rantai mRNA atau RNAD oleh rantai DNA template. Transkripsi terjadi di dalam nukleus dan dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi atau permulaan, lalu elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Nantinya saya akan menjelaskan lebih rinci dari 3 tahapan tersebut. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan, adalah terikatnya RNA polimerase pada rantai DNA promoter. Lalu RNA polimerase akan memisahkan rantai ganda DNA dan menyiapkan template atau cetakan uraian tunggal untuk ditranskripsi. Lalu yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Elongasi adalah bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan atau DNA template. RNA polimerase kemudian akan membentuk molekul RNA menjadi sebuah rantai RNA. Dan yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran, adalah tanda bahwa proses transkripsi telah selesai. RNA polimerase akan melepaskan hasil transkripsi RNA. Selanjutnya yang terakhir yaitu translasi, yang merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida menyusun protein. Terdapat 3 tahapan sama seperti transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Lalu tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida.
Dan tahapan terakhir yaitu terminasi merupakan proses transaksi berakhir. Ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom, codon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Berikut merupakan daftar pustaka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.